Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla ketika takdir datang, itu dapat mematikan agama, mematikan tauhid, mematikan tawakal, dan mematikan ikhlas. Hati orang mukmin itu bagaimana dan mengapa tidak dapat diketahui. Bahkan seorang mukmin ketika itu berkata, "Ya, jiwa semuanya berselisih saling kontra." Itulah sebabnya barang siapa hendak memperbaiki jiwa, hendaklah bersungguh-sungguh atau mujahadah menekan diri sampai terbebas dari keburukannya. Semua keburukan bertempat dalam keburukan. Pada saat engkau bersungguh-sungguh dengan penuh ketenangan, semua yang bersemayam dalam jiwa menjadi baik. Karena proses terjadinya penyesuaian itu berada dalam segala kepasrahan jiwa untuk menjauhi segala maksiat. Itulah sebabnya pada jiwa dikatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa yang tenang. Kesucian jiwa adalah takwa, sedangkan kelepasan jiwa dari suci adalah keburukannya. Keburukan jiwa itu bukanlah karena manusia. Untuk membuktikannya, lihatlah kesucian jiwa yang bernasab dari nenek moyang Ibrahim alaihissalam. Semua yang ada dalam jiwanya terlepas dari buruk dan tetap tanpa nafsu. Hatinya tentram. Ia datang kepada makhluk yang beragam. Mereka memalingkan jiwanya dari Ibrahim untuk memberi pertolongan. Ia berkata, "Aku tidak menghendaki pertolongan kalian untuk menyelamatkanku, manakala telah nyata kepasrahan Ibrahim." Allah berfirman pada api, "Wahai api, jadikanlah dingin dan membawa selamat untuk Ibrahim." Pertolongan Allah tetap atas orang-orang sabar. Dia bersama dia di dunia tanpa batas, dan kenikmatannya di akhirat tanpa ukuran.
firman Allah, sesungguhnya Allah memberi pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa mengenal batas. Tidak ada kata tersembunyi bagi Allah. Sesuatu pun yang terbebankan atas manusia berdasarkan kekuasaannya, bersabarlah bersama Dia setiap waktu, sedangkan engkau melihat kehalusan dan nikmat-Nya terlimpah atasmu. Saja'ah adalah sabar setiap masa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan pertolongan dan pengharapan, bersabarlah bersama Allah. Bangunlah bersama Dia, jangan lupa Dia, karena setelah engkau mati akan terbangun, dan hal itu tidak membawa manfaat bagimu. Bangunlah untuk Dia sebelum engkau menjumpainya. Bangunlah sebelum engkau dibangunkan, tanpa nyawa sehingga engkau menyesal. Waktu itu tidak berguna penyesalan. Perbaikilah hatimu, karena jika hati sudah baik, segala perilakumu pun baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh Bani Adam terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, baiklah semua anggota tubuh. Jika daging itu buruk, buruk pulalah seluruh anggota tubuh. Ingatlah, ia adalah hati. Adapun hati itu dapat menjadi baik bila diselimuti takwa, tawakal kepada Allah, mengesahkan Allah, ikhlas dalam beramal, dan yakin semua itu akan rusak jika tidak ada tindakan-tindakan tersebut. Hati itu laksana burung yang berada dalam sangkar, juga seperti permata dalam tambangnya. Adapun perumpamaan burung tanpa sangkar itu sama dengan permata tanpa tambang. Wahai Allah, bersihkanlah organ tubuh kami dengan tobat, dan hati kami dengan ma'rifat kepadamu. Sibukkanlah hidup kami sepanjang masa bersamamu, siang dan malam, dan luruskanlah kami melalui orang-orang soleh yang mendahului kami. Wahai manusia, marilah berlemah lembut untuk Allah atas ketentuan Dia dan perbuatannya. Kita harus menjunjung tinggi ketentuannya. Apabila kita berbuat demikian terhadap Dia, berarti kita telah menjalin persahabatan menuju ketentuannya.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Quran surat Al-Kahfi ayat 44. Jadi engkau merasa segar dengan minum dari samudra ilmu Allah dan memakan dari rangkaian keutamaannya, berjinak-jinak bersama kejinakannya dan berselimut dengan rahmatnya. Inilah batasan individu dari setiap 1.000.000, meliputi seluruh keluarga dan golongan manusia. Wahai sahaya, peliharalah takwa, peliharalah hukum syariat, siagakan dirimu untuk kontra dengan nafsu, hawa, setan, dan teman buruk. Mukmin dalam misinya berjihad dengan hal-hal tersebut akan membuka kepalanya dari ketopong perang, sehingga tidak terlimput pedangnya, tidak telanjang belahan punggungnya dari sinar penerang. Jika engkau memperbanyak tidur seperti tidurnya mereka, itu bisa mengalahkan santapan mereka dan mempersempit bicara mereka. Tingkah laku mereka terserang keluh. Sesungguhnya kuasa Allah berlaku atas mereka, karena Allah juga berfirman kepada mereka sedang mereka menggerakkan pembicaraan di dunia seperti bicaranya masing-masing organ tubuh di hari kiamat. Setelah mereka dibicarakan oleh Allah, bicara mereka tetap seperti sedia kala ketika masih di dunia, meliputi sebab-sebab mengapa mereka bicara tidak menghendaki suatu tindakan segera terlaksana. Mereka hendak menyampaikan misi kepada manusia dengan berita takut dan gembira, bukan menyampaikan kata salah kepada mereka. Maka para nabi dan utusan sama-sama berbicara. Ketika mereka dicabut kembali kepada Dia, tumbuhlah ulama dengan disiplin ilmu mereka yang berbicara sekitar misi mereka atau para nabi demi kebaikan manusia. Hal ini semata mengganti kedudukan para nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Wahai manusia, bersyukurlah kepada Allah atas berbagai nikmat karunia-Nya, dan lihatlah atau perhatikan kekuasaannya melalui nikmat itu. Sesungguhnya Allah berfirman,
dan sesuatu nikmat yang ada padamu hanyalah dari Allah. Di manakah rasa syukurmu, wahai para pemutar balik nikmat Allah? Wahai manusia, siapakah orang yang melihat nikmat datang dari selain Allah? Ada kalanya engkau melihat bahwa nikmat darinya terasa datang bukan darinya, tetapi suatu ketika engkau menghadapnya dan melihat kekosongan dirimu. Kadang-kadang engkau meminta tolong kepadanya dengan menentangnya. Wahai manusia, engkau butuh kesunyianmu terjaga dari kemaksiatan, kegoncangan jiwa, dan keterkejutan yang membawa peringatan bagimu, padahal Allah melihatmu. Mengapa engkau butuh madarat ini ada padamu dalam kesunyian, lalu engkau juga butuh membinasakan nafsu, hawa, dan syaitan? Kebesaran manusia itu runtuh karena kegoncangan jiwa, kecerdasan berpikir, dan pelintasan hati dalam kesunyiannya. Sedang runtuhnya kebenaran itu ada pada kerlip mata. Bandingkan kesibukan mereka sehingga mereka tidur di pintu para penguasa. Wahai hamba, jangan engkau bersama nafsu, hawa, dunia, dan jangan pula yang lain selain al-haq. Jika engkau bertobat, bertobatlah secara lahir batin. Tobat itu pusat perputaran hati. Tanggalkanlah baju kemaksiatanmu, ganti dengan tobat ikhlas. Cinta kepada Allah itu sebagai hakikat, bukan arti kiasan. Demikianlah perbuatan hati setelah penyucian anggota tubuh dengan syariat. Hati baginya sebagai amalan. Pada saat hati keluar dari lingkaran sebab, lalu bergantung pada watak, ia mengendarai bahtera tawakal dan ma'rifat kepada Allah, mengakui dia. Meninggalkan sebab untuk mencari pendatang sebab. Oleh karena itu, ketika ia telah sampai ke tengah samudra ini, di sanalah ia menemukan firman-Nya. Dia yang menciptakan aku, dan Dia pula yang memberi petunjuk. Jika demikian, tertunjuki ia dari pantai ke pantai, dari satu tempat ke tempat lain, sampai engkau terhenti pada kebenaran yang tegak. Ketika disebut asma Tuhan, tampaklah kebesarannya dan terbukalah gulita dari mengenalnya.
Wahai hamba, bila sakit menimpamu, hadapilah dengan tangan terbuka penuh sabar. Bertahanlah sampai obat datang. Jika telah datang obat, terimalah dengan rasa syukur. Kalau engkau bersikap demikian, tentulah hidupmu dipermudah. Takut api neraka merupakan jalan yang dapat memutuskan derita orang-orang mukmin. Berdampak membawa kekuningan di wajah mereka dan kesedihan di hati mereka. Bila mana hal ini sangat mungkin terjadi pada mereka, niscaya Allah menuangkan air rahmat dan karunia ke dalam hati mereka. Bagi mereka dibukakan pintu akhirat, sehingga mereka melihat kebenaran janji yang disampaikan kepadanya. Bila mereka telah bertempat, berdiam, dan beristirahat sedikit, niscaya dibukakan bagi mereka pintu keagungan, sehingga patahlah hati dan rahasia mereka. Sebaliknya, rasa takut lebih kuat daripada yang datang pertama kali. Jika hal ini telah sempurna atas mereka, niscaya bagi mereka dibukakan pintu kebaikan. Lalu mereka berdiam di sana, penuh ketenangan, selalu terjaga-jaga dan mendapat derajat, yaitu satu tingkatan setelah satu tingkatan. Wahai hamba, jangan engkau jadikan himmah cita-citamu sesuatu yang kau makan, yang engkau minum, yang engkau pakai, yang engkau nikahi, yang engkau diami, dan yang engkau kumpuli. Setiap permasalahan tersebut adalah kepentingan nafsu dan watak kemanusiaan saja. Lalu, di manakah himmah atau cita-cita hati, rahasia, yaitu mencari kebenaran Azza wa Jalla? Himmah haruslah sesuatu yang engkau pentingkan. Oleh karena itu, jadikanlah kepentinganmu untuk bertobat kepada Allah dan apa yang ada padanya. Dunia adalah pengganti, yaitu pengganti akhirat bagi makhluk tertukar oleh Al-Khaliq. Pada saat engkau tinggalkan sesuatu dari dunia ini, perbaharuilah penggantinya, bahkan memperbaharuinya dengan yang lebih baik daripada dunia. Perkiraan bahwa selisih usiamu pada hari ini sudah cukup untuk persiapan akhirat, yaitu dalam menghadapi malakul maut. Dunia adalah bagaikan barang masakan yang disediakan untuk manusia.
dan akhirat sebagai kehidupan mereka. Manakala datang kecemburuan dari Allah, terjadilah pemisah antara mereka dan dunia. Dunia lalu menempati tempat akhirat. Wahai pendusta, engkau katakan cinta Allah dalam situasi yang penuh nikmat, tetapi ketika datang cobaan engkau lari, seakan dalam jiwamu tidak ada rasa cinta kepada Allah. Hanya orang disebut hamba yang menunjukkan ikhtiar manakala cobaan Allah datang kepadanya, lalu ia tetap bertahan dan mempertahankan cinta dia. Jika hal ini sampai berubah dengan adanya dustamu, tercabutlah yang pertama dan lenyap. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka.